Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 137. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mandala telah berjanji pada Muchen untuk menjadikannya raja ke-10. Dia juga berjanji jika Muchen menang dari Qiu Taiyin, maka dia akan membantu Muchen untuk mendapatkan esensi darah demi mengaktifkan Sutra Naga dan Phoenix. Saat ini alam Daluo begitu gembar karena kedatangan Muchen. Mereka tidak menyangka jika pemuda yang mereka remehkan sebelumnya benar-benar berhasil untuk menaiki tangga ke-10 dari panggung Naga dan Phoenix. Karena keberhasilan ini, perayaan mulai diadakan dengan begitu meriah. Banyak anggota dari istana Jiuyu yang senang dengan keberhasilan seorang Muchen. Setelah beberapa hari perayaan diadakan, sekarang sudah waktunya bagi Muchen untuk beristirahat. Namun di dalam istirahatnya dia masih terus saja memikirkan tentang Luoli dan juga ibunya. Muchen ingin segera menjadi lebih kuat agar bisa menjemput dua wanita kesayangannya itu. Tak lama kemudian Jiuyu mulai datang ke sisi dari Muchen. Dia memberitahu jika dirinya telah mendapatkan informasi detail mengenai Kim Zong dan juga Qiu Taiyin. Bahkan dia juga membawa kabar mengenai Luoli. Mendengarkan nama dari kekasihnya membuat Muchen mulai duduk tegak, mendengarkan dengan seksama tentang gadis yang dia tunggu-tunggu beritanya selama ini. Jiuyu berkata, setelah kembalinya Luoli, klan Dewa Darah mulai meningkatkan serangan sehingga ada begitu banyak korban yang berjatuhan. Setelah gadis itu kembali, dia tidak langsung memimpin klan Dewa Luo, melainkan memimpin pasukan elit untuk menjaga perbatasan yang telah bertempur berkali-kali dengan klan Dewa Darah. Dengan cara ini, Luoli bisa membuktikan kepada para tetua yang ada di dalam klannya tentang kemampuannya sehingga nanti dia benar-benar layak menjadi seorang pemimpin baru dari klan Dewa Luo. Mendengarkan informasi seperti itu, Muchen jelas tahu pertarungan semacam apa yang harus dilalui oleh kekasihnya. Karena merasakan betapa sulitnya kondisi yang dilalui oleh seorang Luoli, Muchen memutuskan untuk menambah semangat juangnya. 10 hari telah berlalu dalam sekejap. Kali ini Muchen masih memilih untuk mengasingkan diri dan berlatih demi pertandingan berikutnya. Selama pelatihannya, nama Muchen banyak diagungkan karena berhasil menempati posisi ketiga dari catatan surga Naga dan Phoenix. Sedangkan peringkat pertama dan juga kedua masih ditempati oleh Fang Yi dan juga Pangeran Nether. Hal ini terjadi karena Cai Xiao bukan berasal dari alam utara sehingga dirinya tidak bisa tercantum di dalam catatan Naga dan Phoenix yang ada. Ketika orang di alam Daluo masih terkejut dengan kemampuan Muchen yang sudah mencapai peringkat ketiga, orang di alam Daluo sendiri justru mulai gempar dengan pengangkatan seorang Muchen menjadi raja ke-10. Saat ini semua orang mulai terlihat sibuk dan mempersiapkan upacara yang akan datang. Banyak dari para pasukan raja yang membantu menjaga ketertiban sekaligus untuk menghindari kerusuhan. Dua gadis cantik yakni Jiuyu dan juga Tang Bing mulai menunggu kedatangan seorang Muchen. Karena sampai acara akan dimulai, pemuda itu masih belum menampakkan dirinya. Tak lama kemudian sosok Muchen mulai keluar dari ruang pelatihan. Mereka bisa merasakan jika energi spiritual Muchen sekarang jauh lebih padat daripada sebelumnya. Namun Tang Bing menyayangkan karena pemuda itu tidak melakukan terobosan dengan 200.000 cairan spiritual tertinggi yang diberikan sebelumnya. Muchen hanya memutar bola matanya dengan cara yang cukup malas karena sangat tidak mungkin untuk dirinya melakukan terobosan hanya dalam waktu 1 kali latihan. Jiuyu yang melihat Muchen jelas tahu jika kekuatan pemuda itu sudah berada di tingkat yang begitu sempurna. Saat ini Muchen sudah siap untuk melakukan perlawanan dengan Kim Zong dan juga Qiu Taiyin demi memperebutkan posisi raja ke-10. Setelah semua sudah siap, Muchen mengajak Jiuyu untuk segera menuju ke tempat pertandingan yang akan dilaksanakan. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa menit, Muchen dan juga Jiuyu sudah sampai di aula alam Daluo. Di tengah aula ini terdapat panggung raja, di mana setiap raja baru akan terlahir dari sana.
Kedatangan pasukan istana Jiuyu saat ini mulai menarik perhatian begitu banyak orang karena kurang dari 1 tahun mereka mampu bangkit dari keterpurukan. Mu Chen dan juga Jiuyu saat ini mulai mencari tempat mereka untuk menunggu dimulainya upacara raja secara resmi. Dari kejauhan 8 raja yang lainnya sudah berkumpul. Hal ini jelas karena upacara raja begitu penting di dalam alam Daluo ini. Di sisi lain Raja Elang Merah atau Raja Elang Darah terus mengamati Mu Chen. Dia tidak menyangka jika orang yang dia anggap seperti semut pada saat itu sekarang sudah mampu mengimbangi dirinya. Meskipun saat ini dia masih bisa memberikan tekanan pada Mu Chen, namun ada harga yang harus dia bayar dengan mahal. Tak lama sebuah aliran cahaya mulai nampak dari kejauhan. Setelah semakin mendekat mereka mulai bisa melihat jika sosok itu adalah Qin Zhong yang merupakan pemimpin kota Tianluo. Orang ini dengan tenang mulai mendekati Jiuyu untuk menyapa. Jiuyu, sudah lama kita tidak berjumpa. Aku kira kamu gagal dalam berevolusi. Dengan pedas Jiuyu menjawabnya, daripada kau sudah bertahun-tahun masih belum bisa mencapai tingkat kelima, bagaimana kau masih begitu berani berpartisipasi di dalam upacara raja ini? Mu Chen yang mendengarkan hal seperti itu hanya tertawa renyah karena merasa lucu dengan hubungan antara Qin Zhong dan juga Jiuyu ini. Mendengarkan tawa seperti itu, Qin Zhong pun mulai mengarahkan pandangan matanya ke arah Mu Chen dan dia cukup kagum dengan kehebatan pemuda di usia yang masih sangat muda ini. Dia merasa jika dirinya gagal menjadi seorang raja maka itu tidak masalah lagi pula. Dengan begitu dirinya bisa mengetahui seberapa kuat pemuda yang telah menduduki peringkat ketiga di dalam surga naga dan Phoenix. Mendengarkan hal seperti ini Mu Chen hanya tersenyum singkat karena dia merasa jika Qin Zhong adalah pria yang baik dan dia juga sangat ceria. Tidak lama kemudian dari kejauhan mulai terdengar suara yang begitu bising. Semua orang bisa melihat jika ada kumpulan asap hitam yang membumbung tinggi ke langit. Tak lama kemudian sosok seseorang dengan tatapan mata yang tajam mulai terlihat. Dan tidak lain sosok itu adalah Qiu Taiyin dari sekte Guiyin yang dikenal sebagai orang terkuat setelah para raja. Kedatangannya kali ini adalah untuk berpartisipasi menjadi raja ke-10 di dalam alam Daluo. Melihat orang itu Mu Chen bisa merasakan adanya fluktuasi yang lebih berbahaya jika dibandingkan dari Qin Zhong. Tak lama setelah kedatangan Qiu Taiyin, suara lonceng terdengar dengan begitu keras. Dan lonceng ini menandakan jika para kaisar telah datang, disusul dengan kemunculan Mandala. Tak lama kemudian sosok pemimpin alam Daluo yang tidak lain adalah Mandala mulai mengumumkan jika sekarang ada 3 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja ke-10. Sosok itu adalah Qin Zhong, pemimpin kota Tianluo, Qiu Taiyin, pemimpin sekte Guiyin, dan Mu Chen dari istana Jiuyu. Mendengarkan 2 nama terdepan, mereka tidak terkejut karena kedua orang ini memang cukup hebat. Namun ketika mendengarkan nama Mu Chen mereka cukup heran kenapa pemuda itu mampu memenuhi syarat untuk menjadi raja ke-10 hanya dalam waktu 1 tahun di alam Daluo. Bisikan penuh keraguan mulai terdengar dari begitu banyak orang yang telah datang. Mereka tidak yakin jika Mu Chen akan memenuhi syarat menjadi raja berikutnya. Setelah pengumuman itu, Qiu Taiyin mulai mengarahkan pandangan matanya ke arah Mu Chen. Meskipun pemuda itu cukup berbakat, namun dia yakin jika Mu Chen masih belum bisa menjadi tandingannya. Saat ini, orang yang perlu dia waspadai adalah Qin Zhong dari kota Tianluo. Mu Chen yang mendengar begitu banyak keraguan tentang dirinya mulai mengabaikan hal seperti itu. Dan sekarang yang terpenting adalah mencoba fokus untuk pertandingan yang ada di depan matanya. Di sisi lain Mandala mengulurkan telapak tangan sebagai tanda untuk meminta semua orang terdiam. Setelah Mandala memintanya untuk diam, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara kembali. Tak lama kemudian sebuah lonceng kembali terdengar sebagai tanda dimulainya pertandingan Raja ke-10. Dengan penuh percaya diri Qiu Taiyin mulai maju untuk menantang Qin Zhong.
Mereka berdua pun saling berhadapan dengan energi spiritual yang meledak dari dalam tubuh masing-masing. Energi spiritual ini yang dimiliki Qin Zhong mulai meletus dengan begitu dahsyatnya. Bahkan sekarang telapak tangannya mulai berkilauan dengan simbol-simbol yang memancarkan kekuatan tanpa batas. Melihat tangan dari Qin Zhong yang sudah berubah menjadi seperti batu giok hijau, Qiu Taiyin mulai berkata, "Aku sudah lama mendengar tentang seni ilahi kuali giok milik saudara Qin Zhong yang cukup hebat. Maka izinkan aku untuk mencobanya kali ini." Setelah mengatakan hal tersebut, dengan cekatan tangan Qiu Taiyin mulai mengeluarkan asap hitam yang berubah menjadi ular piton raksasa. Dan tangan giok hijau bersama dengan ular piton kini langsung bertabrakan. Dengan begitu ganasnya, Qin Zhong dengan cepat mulai mengganti segel di tangannya hingga tubuhnya berubah menjadi sebening kristal sebelum akhirnya menghilang. Tubuh dari Qin Zhong kemudian muncul kembali di belakang tubuh dari Qiu Taiyin dengan tinjuan yang cukup mengerikan. Qin Zhong pun mulai mengarahkan pada punggung Qiu Taiyin dengan sangat ganas. Melihat kekuatan seperti ini, Mu Chen cukup penasaran dengan cara apa Qin Zhong mendapatkan teknik tersebut. Jiu Yu yang melihat raut wajah dari Mu Chen yang begitu penasaran mulai menjelaskan jika tubuh ilahi kuali giok adalah teknik pemurnian tubuh yang diperoleh Qin Zhong dari sebuah monumen kuno. Teknik ini sendiri juga membuat pria itu menjadi penguasa kota Tianluo. Di sisi lain, Qiu Taiyin yang menyadari serangan Qin Zhong tidak berniat untuk menghindar dan hanya membiarkan serangan itu begitu saja. Pada akhirnya tinjuan itu dengan cepat mulai menembus dada Qiu Taiyin. Namun cukup aneh karena tubuh dari pria ini tidak mengalami luka sedikit pun. Ternyata hal itu disebabkan karena tubuh Qiu Taiyin sudah mengaktifkan tubuh hantu kabut. Tak lama kemudian kabut dari tubuh Qiu Taiyin mulai membuat lengan dari Qin Zhong membeku. Bahkan kabut itu juga berusaha untuk membekukan tubuh sang lawan. Qin Zhong yang tahu akan hal ini mulai bisa merasakan jika energi spiritual di dalam tubuhnya seakan ingin dibekukan juga. Oleh Qiu Taiyin, dia pun memutuskan untuk mengaktifkan seluruh energi dalam dirinya. Melihat energi seperti ini, semua orang jelas bisa melihat jika pria itu sudah akan memasuki tingkat kelima. Mu Chen yang juga melihat akan hal ini yakin jika dilatih beberapa bulan lagi, maka Qin Zhong pasti akan benar-benar masuk ke tingkat kelima dengan kartu traf yang cukup banyak dimilikinya. Di sisi lain, Qiu Taiyin masih merasa tenang dengan perubahan yang ada. Bahkan sudut mulut dari pria itu sedikit tersenyum. Menyaksikan adegan seperti ini, Mu Chen yakin jika ada kartu traf yang masih disembunyikan oleh Qiu Taiyin. Setelah mengaktifkan seluruh energi spiritual di dalam dirinya, Qin Zhong masih bisa merasakan adanya tekanan yang dilayangkan oleh Qiu Taiyin. Pada akhirnya dia mulai mencoba untuk mengubah segel di tangannya hingga membentuk tubuh Dharma Karya kuali giok, di mana tubuh ini sendiri seperti kristal berwarna hijau yang luar biasa. Dan dirinya yakin jika untuk mengalahkan Qiu Taiyin, dia tidak perlu menahan seluruh serangan lagi. Sang lawan dengan cepat juga ikut mengganti segel di tangannya hingga kabut hitam membumbung tinggi ke udara. Asap ini secara perlahan mulai berubah menjadi bayangan hitam besar yang diyakini sebagai tubuh Dharma Karya Taiyin yang dikultivasikan oleh Qiu Taiyin itu sendiri. Melihat hal seperti ini, mereka yakin jika pemenang di dalam pertarungan kali ini akan sulit untuk ditentukan. Namun tak lama tekanan yang dilayangkan Qiu Taiyin mulai membesar. Melihat kekuatan seperti ini, semua orang juga meyakini jika pria itu telah melakukan terobosan menjadi tingkat kelima yang asli. Merasakan tekanan yang ada, Mu Chen dan juga Jiu Yu mulai tahu jika Qiu Taiyin sudah memenuhi syarat untuk dinobatkan menjadi raja ke-10. Dengan kekuatan ini tidak ada orang terkuat di bawah raja yang bisa melampauinya. Di tengah keributan, Mandala masih terlihat begitu tenang dan juga sangat kalem. Baginya, Qiu Taiyin saat ini hanya seperti seekor semut. Bahkan aturan yang sebelumnya telah dia buat juga bisa dibatalkan kapan saja.
Di sisi lain Qin Zhong sudah mulai merasakan sedikit ketakutan dengan tekanan yang ada. Meskipun dia sudah setengah jalan menuju tingkat kelima, namun tetap saja kekuatan Qiu Taiyin masih berada di atasnya. Dengan bangga Qiu Taiyin meminta pada Qin Zhong untuk menyerah saja. Mendengarkan hal seperti ini, tatapan mata Qin Zhong langsung berubah dan baginya tidak ada kata menyerah sebelum bertarung. Qin Zhong akhirnya memutuskan untuk mengganti segel di tangannya yang secara perlahan mulai menutup telapak tangan hingga mengeluarkan cahaya kristal yang begitu menyilaukan. Cahaya ini pada akhirnya membentuk sebuah kuali raksasa dengan simbol-simbol misterius yang terasa begitu kuno. Tak lama, simbol-simbol ini mulai membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa yang bisa menampung energi spiritual dari dalam diri Qin Zhong. Para ahli yang melihat hal itu jelas mengetahui apabila Qin Zhong berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan untuk bisa mengalahkan seorang Qiu Taiyin. Mereka bisa melihat jika kuali raksasa itu mulai mengarah pada Qiu Taiyin. Namun aneh, karena tatapan mata pria yang menjadi lawan dari Qin Zhong saat ini masih terlihat tetap tenang, dan Qiu Taiyin mulai membuka segel di tangannya hingga sebuah sinar cahaya hitam dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Sinar ini secara perlahan mulai membentuk sebuah bulan sabit di ujung jari hingga meneteskan cairan hitam yang memiliki sifat korosif. Segel ini adalah sihir bulan Taiyin. Hanya dengan satu kali jentikan jari, energi bulan sabit hitam mulai bertabrakan dengan serangan kuali raksasa milik Qin Zhong sebelumnya. Ketika dua serangan saling bertemu, gelombang energi yang begitu dahsyat mulai menyebar hingga memenuhi satu ruangan pertandingan. Melihat pertandingan seperti ini, semua orang mulai yakin jika posisi Qin Zhong kali ini cukup tidak menguntungkan. Dari kelihatannya Qiu Taiyin mampu memaksa Qin Zhong untuk terus mundur secara perlahan. Bahkan dengan cepat Qiu Taiyin mulai mengubah segel di tangannya hingga simbol bulan sabit mulai meredup sebelum akhirnya melayangkan serangan yang jauh lebih tajam ke arah kuali dari Qin Zhong itu. Karena serangan inilah kuali tersebut mulai hancur dan kemudian membuat tubuh dari Qin Zhong mulai memuntahkan cairan berwarna merah. Melihat keadaan ini, Qiu Taiyin mulai menghilang sebelum akhirnya dia membentuk tombak yang ada di tangan tubuh Dharma Karya Taiyin. Tombak ini dengan keras mulai menghujam tepat di dada dari tubuh Dharma Karya kristal hijau milik seorang Qin Zhong. Karena tombak itu, sebuah cahaya hitam mulai menyebar di permukaan tubuh Dharma Karya kristal hijau. Di sisi lain, tatapan mata Qiu Taiyin mulai berubah menjadi begitu sinis sebelum akhirnya dia pun mulai melayangkan tinju ke arah Qin Zhong. Karena tinjuan yang terlalu keras, Qin Zhong mulai memuntahkan begitu banyak cairan merah dengan bekas luka yang panjang di tubuhnya. Karena tubuh dari Qin Zhong mengalami luka yang parah, maka tubuh Dharma Karya kristal hijau miliknya juga mulai hancur lebur. Melihat kekalahan ini, semua orang tidak menyangka jika pria itu akan kalah dengan cara yang begitu menyedihkan. Melihat kekuatan Qiu Taiyin, mereka mulai tahu jika Qin Zhong memang bukan tandingan dari pria yang sangat kuat itu. Setelah mengalahkan Qin Zhong, tatapan mata Qiu Taiyin mulai mengarah pada Mandala dan dia bertanya, "Pemimpin wilayah, apakah pertempuran penobatan ini sudah membuahkan hasil?" Mendengarkan pertanyaan seperti itu, jelas semua orang merasa jika Qiu Taiyin sengaja melupakan Mu Chen yang juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Mereka tahu jika Mu Chen tidak memiliki peluang untuk menang kali ini. Tapi bukankah pertandingan memang harus tetap dilaksanakan? Semua orang pun mulai mengarahkan pandangan mata mereka ke arah Mu Chen. Bahkan seorang Mandala juga menanti jawaban dari Mu Chen itu. Di bawah tatapan mata semua orang, Mu Chen menghirup napas dalam-dalam hingga akhirnya dia berjalan maju tanpa ragu. Dan dengan tenang Mu Chen mengatakan, "Aku Mu Chen dari istana Jiuyu meminta bimbingan dari Master Qiu Taiyin." Mendengarkan hal seperti ini, jelas semua orang tidak percaya dengan keberanian Mu Chen yang menantang Qiu Taiyin. Setelah melihat seberapa kuatnya orang itu,
Beberapa dari mereka menyadari jika tindakan Muchen terlalu gegabah, namun ada juga yang mengakui keberanian Muchen yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Qiu Taiyin hanya tersenyum tipis. Dia tidak menyangka pemuda itu akan berani dan memiliki nyali yang besar. Qiu Taiyin menjawab, berkata dari Muchen, jika Komandan Muchen memang begitu berani, maka aku tidak akan berlaku sopan untuk kedepannya lagi. Mendengar hal seperti ini, Muchen hanya tersenyum getir. Dia mulai melangkahkan kakinya maju untuk menuju Qin Zhong dan membantunya mengeluarkan hawa dingin dengan energi spiritual yang dia miliki. Namun Qin Zhong meminta Muchen untuk berhati-hati karena energi spiritual ini begitu dingin dan bisa menyerang balik dirinya. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Muchen hanya tersenyum singkat dan kemudian Muchen mulai mencoba mengeluarkan api abadi yang langsung membakar energi spiritual dingin yang ada dan telah merasuki tubuh dari Qin Zhong itu. Qin Zhong yang merasa jika energi spiritual dingin di dalam dirinya telah menghilang, dia mulai mengucapkan terima kasih banyak kepada Muchen dan dia juga meminta pada Muchen untuk berhati-hati pada sosok Qiu Taiyin. Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya singkat karena dirinya juga tahu seberapa kuatnya Qiu Taiyin tersebut. Meskipun ini akan begitu sulit, namun Muchen yakin jika dirinya bisa dan tidak akan pernah menyerah begitu saja. Karena jika dia menyerah, maka esensi 10 binatang dewa akan terbuang sia-sia sehingga dia akan gagal dalam mempraktekkan sutra naga dan phoenix. Melihat Muchen yang cukup berbakat, Qiu Taiyin tidak heran jika pemuda itu memang cepat berkembang. Dengan tatapan mata yang tajam, Qiu Taiyin mulai memperingatkan Muchen jika dalam pertarungan raja kali ini tidak akan ada yang menjamin antara hidup dan mati seseorang. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Muchen sama sekali tidak takut. Dirinya mulai memanggil energi spiritual di dalam tubuhnya untuk menghalangi tekanan yang diberikan Qiu Taiyin. Bahkan saat ini energi spiritual petir dan juga api ungu telah berkobar di permukaan tubuh dari Muchen. Qiu Taiyin yang melihat hal seperti ini langsung memasang sikap waspada terhadap fluktuasi yang Muchen keluarkan. Karena tidak ingin bertele-tele kembali, Qiu Taiyin mulai mengeluarkan energi spiritual yang gelap yang langsung mengarahkannya kepada seorang Muchen. Pemuda bernama Muchen yang melihat adegan seperti ini mulai mengarahkan telapak tangan api ungu untuk menghalangi seluruh serangan yang ada. Tak lama, kedua serangan itu pun mulai bertemu di udara. Muchen pun mulai memanfaatkan keadaan seperti ini untuk mengarahkan telapak tangan kanannya kepada sosok Qiu Taiyin. Setelah telapak tangan kanan itu mulai terarah, Qiu Taiyin mulai bisa mendengarkan suara petir yang bergemuruh di dalam hatinya. Hal ini membuat tubuh serta kekuatan spiritual yang dimiliki mulai bergetar dengan begitu hebat. Di sisi lain, Muchen juga membentuk sebuah segel di tangannya untuk membuka pilar iblis hitam yang langsung diarahkan oleh Muchen kepada kepala Qiu Taiyin. Pria itu dengan cepat mulai meredam gemuruh yang ada dan langsung menampar pilar iblis hitam yang datang. Tamparan ini membuat pilar iblis hitam hancur hingga dirinya bisa memukul mundur pemuda bernama Muchen. Qiu Taiyin pun memutuskan untuk balas dendam dan segera membuka segel sangkar es hitam yang bisa mengurung tubuh dari Muchen. Menghadapi hawa dingin yang terus menyerangnya, Muchen memutuskan untuk mengaktifkan api ungu agar berkobar di sekeliling tubuhnya ini. Setiap orang yang melihat hal itu tidak yakin jika Muchen akan lolos kali ini. Perbedaan tingkatan antara tingkat ketiga dan juga tingkat kelima sangatlah besar, sehingga akan sulit untuk Muchen menang melawan Qiu Taiyin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen benar-benar mampu mengalahkan Qiu Taiyin dan kemudian dia menjadi raja ke-10 yang akan dinobatkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.